Halo para penggemar dan pecinta fisika. Untuk video kali ini saya akan membuktikan persamaan keadaan gas PV-nRT. P itu merupakan tekanan gas, V itu volume gas, N itu adalah molnya, R itu adalah konstanta gas umum, sedangkan T besar itu adalah suhu mutlak gas. Dari mana rumus ini? Nah, ini yang mau saya buktikan. Nah, andaikan saya memiliki gas monoatomik, jadi beratom satu. Ini saya beri contoh gas monoatomik ya, beratom satu, walaupun nanti persamaannya akan berlaku untuk gas lain monoatomik juga, asalkan gasnya adalah gas ideal. Nah, kalau misalkan saya punya gas monoatomik, misalkan masanya adalah M0 gitu ya, terus kemudian dia bergerak dalam ruang dengan kecepatan V, maka vektor V ini bisa kita urai terhadap arah sumbu X, Y, dan Z. Jadi secara vektor boleh saya tulis V dari gas itu adalah Vx plus Vy plus Vz. Atau kalau saya tulis dalam bentuk skalar, V kuadrat itu sama dengan V kuadrat plus V kuadrat plus Vz kuadrat. Menurut asas ekipartisi energi bahwa energi kinetik rata-rata dari partikel gas ke arah sumbu X, Y, Z itu sama besarnya, dibagi adil. Jadi nanti kecepatannya juga sama, jadi Vx sama dengan V sama dengan Vz. Sehingga V kuadrat itu sama dengan V kuadrat plus V kuadrat plus Vx kuadrat. Jadi Vy, Vz bisa diganti Vx. Akhirnya kita dapatkan bahwa V kuadrat itu adalah 3V kuadrat. Kalau V kuadrat ini saya rata-rata, berarti V kuadratnya juga di rata-rata. Akhirnya saya dapatkan persamaan Vx kuadrat rata-rata sama dengan sepertiga V kuadrat rata-rata. Ini saya sebut sebagai persamaan yang pertama. Menurut asas ekipartisi energi, energi kinetik rata-rata partikel gas itu bisa ditulis 3/2 kT, di mana K itu adalah konstanta Boltzmann, sedangkan T itu adalah suhu mutlak gas. Nah, ini K rata-rata kalau dikaitkan dengan kecepatan gas, rumusnya adalah K rata-rata sama dengan setengah M0 V kuadrat rata-rata, di mana M0 itu massa dari partikel gasnya, sedangkan V itu adalah kecepatan gasnya. Nah, kalau kita substitusikan dua persamaan ini, kita dapatkan bahwa setengah M0 V kuadrat rata-rata itu sama dengan 3/2 kT. Sehingga V kuadrat rata-ratanya saya dapatkan 3 kT per M0. Ini saya sebut sebagai persamaan yang kedua. Nah, sekarang kita substitusikan persamaan 1 dan 2 ini ya. V kuadrat rata-rata itu kita ganti ini ya. Jadi kalau kita masukkan berarti V kuadrat rata-rata sepertiga V kuadrat rata-rata berarti sepertiga V kuadrat rata-ratanya adalah 3 kT per M0. Jadi saya dapatkan V kuadrat rata-rata itu adalah sama dengan kT per M0. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan 3. Nah, ini andaikan saya punya partikel gas bergerak di dalam suatu kotak berbentuk kubus ya. Wadahnya berbentuk kubus. Misalkan panjang rusuknya R. Nah, karena kubus berarti rusuknya sama panjang. Seandainya partikel bergerak dari sisi yang kiri ke sisi yang kanan. Seperti ini. Dan nanti dia memantul. Kembali lagi ke posisi awal. Karena ini kita anggap partikelnya adalah partikel gas ideal, jadi tumbukannya dianggap lentik sempurna. Karena di partikel gas ideal, waktu tumbukannya itu diabaikan. Kita bisa menghitung waktu sejak dia bergerak ke kanan memantul, balik lagi ke posisi semula. Nah, waktunya saya namakan delta T, yaitu jarak tempuhnya adalah 2L dibagi dengan kecepatannya Vx. Jadi Vx itu anggapannya selalu konstan, gitu ya. Karena ingat, tumbukannya di sini adalah lenting sempurna. Sebelum menumbuk dengan sesudah itu kecepatannya sama. Nah, delta T-nya 2L per Vx sudah ketemu. Nah, sekarang kita akan mencari berapa gaya yang diberikan pada dinding wadah yang sebelah kanan ini. Nah, kita rumuskan ini kan, memakai hukum 2 Newton. F sama dengan M0 kali AX. Nah, M0 sedangkan AX-nya itu diganti delta Vx per delta T. Ingat ya, percepatan itu adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Jadi delta Vx-nya kita uraikan menjadi Vx dikurangi min Vx. Kenapa min? Karena di sini arahnya berlawanan. Jadi mula-mula arah Vx-nya itu ke kanan, terus kemudian berbalik arah ke kiri. Makanya di sini tandanya adalah minus per delta T. Jadi hasilnya adalah 2M0 Vx per delta T.
Nah, sedangkan delta T ini kita substitusikan 2L per Vx. Saya masukkan 2L per Vx, hasilnya adalah M0 Vx kuadrat per L. Nah, F yang kita temukan tadi, F sama dengan M0 Vx kuadrat per L itu adalah untuk satu partikel aja yang menumbuk dinding. Bagaimana kalau ada N partikel? Untuk N partikel yang menumbuk dinding, maka akan berlaku bahwa sigma F itu sama dengan M0 Vx1 kuadrat per R plus M0 Vx2 kuadrat per R plus M0 Vx3 kuadrat per R plus dan seterusnya hingga M0 Vxn kuadrat per L. Atau kalau M0 per L-nya kita keluarkan jadinya seperti ini ya. M0 per L dalam kurung Vx1 kuadrat plus Vx2 kuadrat plus Vx3 kuadrat dan seterusnya plus Vxn kuadrat. Nah, sedangkan yang di dalam kurung bisa kita ganti dengan NVX kuadrat rata-rata. Nah, N itu adalah jumlah partikelnya yang menabrak dinding. Nah, sekarang kita bisa mencari tekanannya. Tekanannya berarti sigma F dibagi dengan A. Ya, jadi jumlah gaya total dibagi dengan luas bidang yang ditumbuk. Berarti sigma F-nya itu M0 per L. N Vx kuadrat rata-rata dibagi dengan A. Tapi L dikalikan A itu adalah luas bidang yang ditumbuk. Dikalikan dengan L itu adalah volume dari kubusnya. Jadi kalau begitu P sama dengan M0 N Vx kuadrat per V. Nah, akhirnya kita dapatkan PV itu adalah M0 dikalikan N kali Vx kuadrat rata-rata. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan yang keempat. Dari persamaan 3 dan 4, perhatikan ya, dari persamaan 3 dan 4, kita bisa menemukan PV-nya. Jadi kita substitusikan saja bahwa tadi PV itu adalah sama dengan M0 kali N Vx kuadrat. Tapi lihat itu, Vx kuadratnya itu bisa diganti KT per M0. Sehingga M0-nya bisa saya coret ya. Sehingga saya temukan PV itu sama dengan NKT. Nah, sekarang kita sudah menemukan rumus hubungan antara tekanan, volume, dan suhu gas dalam ruang tertutup. Dirumuskan PV sama dengan NKT. Jadi P itu adalah tekanan gas, satuannya Newton per meter kuadrat atau Pascal, V itu volume gas, satuannya meter kubik, N itu jumlah partikel gas, K itu konstanta Boltzmann, yang nilainya dalam SI adalah 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Sedangkan T besar menyatakan suhu mutlak gas dalam Kelvin. Rumus PV sama dengan NKT bisa kita hubungkan dengan mol gas. Kita ingat bahwa jumlah partikel gas itu bisa dinyatakan yaitu mol gas dikalikan bilangan Avogadro. Nah, number of Avogadro, bilangan Avogadro itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Jadi kalau kita masukkan ke sini ya, N-nya itu adalah N kecil kali Na, saya masukkan, kali K kali T, maka Na dikalikan K, dikalikan konstanta Boltzmann itu dinamakan sebagai konstanta gas umum atau konstanta gas universal. Simbolnya adalah R besar, yaitu sebesar 6,02 kali 10 pangkat 23 kali 1,38 kali 10 pangkat min 23. Nah, ini kalau dihitung hasilnya adalah 8,31, satuannya Joule per mol Kelvin. Atau boleh ditulis dalam satuan lain, liter atmosfer, yaitu 0,082 liter ATM per mol Kelvin. Sehingga rumus ini bisa diubah menjadi nRT. Jadi tekanan dikalikan volume gas adalah mol gas dikalikan konstanta gas umum dikalikan dengan suhu mutlak gas. Jadi di sini N itu selain M per MR juga boleh tulis N per Na. Jadi N di sini menyatakan mol gas ya. Mol gas satuannya ya mol. M di sini menyatakan massa gas. Kalau dalam SI satuannya kilogram ya. Sedangkan MR itu adalah massa molekul relatif.
Satuannya adalah kilogram per mol. Physics is very easy and fun.